Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Semoga kita semua disehatkan selalu di masa yang sekarang ini, di mana masa pandemi sekarang ini dan juga cuaca yang kadang tidak mendukung ya, kadang hujan deras, kadang juga panas gitu ya. Semoga kita selalu disehatkan, amin ya. Semangat juga untuk kalian untuk menjalani hari-harinya ya. Alhamdulillah ibu sangat senang sekali bisa berada di dalam kelas ini. Saat ibu masuk, wah pada ganteng-ganteng dan cantik semua nih ya. Alhamdulillah semuanya. Semoga kalian juga senang bertemu sama ibu ya. Karena jika kita merasa senang bertemu hari ini, kita akan saling mentransfer energi positif hari ini ya. Ada pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, sebelum kita memulai kegiatan, baiknya kita berkenalan terlebih dahulu nih. Supaya apa? Supaya kita saling mengenal dan saling sayang ya. Izinkan ibu untuk memperkenalkan diri ibu terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan hari ini ya. Perkenalkan, nama ibu Ivena Piagio Gunawan. Kalian semua bisa panggil ibu Ibu Vena ya. Ya, ibu mahasiswi program studi bimbingan konseling di Universitas Indraprasta PGRI. Ada yang tahu nggak nih Unindra di mana? Ya betul, Unindra di Jakarta ya. Oke baik, kita kenalan lebih dalam lagi nih ya. Ada yang mau tahu ibu tinggalnya di mana? Ya, ibu tinggal di Bogor. Ada yang tahu Bogor? Ya ibu, tapi bukan di kota Bogornya, ibu di Kabupaten Bogor ya. Adik-adik sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan salah satu kegiatan layanan bimbingan konseling, yaitu layanan informasi. Nah, layanan informasi ini bertujuan untuk membekali para peserta didik, yaitu adik-adik semua yang ada di sini, dengan berbagai informasi dan juga pemahaman mengenai berbagai hal yang berguna untuk mengenali diri sendiri dan juga untuk merencanakan serta juga bisa memberi pola kehidupan yang baik sebagai pelajar, anggota pelajar dan juga masyarakat. Nah, pemahaman yang nanti adik-adik peroleh melalui layanan informasi ini dapat kalian gunakan sebagai acuan atau bahan motivasi dalam meningkatkan prestasi belajar kalian atau meningkatkan kesehatan kalian, meningkatkan diri kalian, mengembangkan cita-cita kalian juga bisa gitu ya. Bisa juga mempermudah kalian dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Di sini, apakah sudah ada yang mengetahui apa itu layanan informasi? Oke, baiklah. Ibu di sini akan menyampaikan bahwa layanan informasi merupakan salah satu layanan bimbingan dan konseling yang mana memungkinkan kliennya, dan pada hari ini yang mana adik-adik semua ini yang sebagai kliennya, untuk menerima dan juga memahami berbagai informasi yang dapat menambah wawasan serta pengetahuan kalian semua ini, yang mana bisa digunakan sebagai bahan proses pengambilan keputusan di kehidupan sehari-hari kalian ya. Pemahaman atas informasi yang akan ibu berikan pada adik-adik semua ini sekarang
Ibu harapkan dapat bermanfaat bagi kalian ke depannya. Semoga informasi yang Ibu berikan hari ini dapat direalisasikan atau diterapkan oleh adik-adik semua ini untuk kehidupan sehari-hari. Nah, di sini sekarang Ibu akan memberikan sebuah cerita nih, sebuah cerita yang mana Ibu sebut saja siswinya ini siswi X ya, kita jangan menyebut nama, sebut aja siswi X. Nah, si siswi X ini tiap pagi dia jarang sarapan atau mungkin tidak pernah sarapan. Nah, siangnya dia mau makan mie instan gitu. Siangnya dia mau makan mie instan, tidak makan nasi. Lalu sorenya dia makan seblak. Nah, anak-anak sekarang kan kalian senang makan makanan yang pedas, gurih, asam gitu ya, yang mana sebenarnya itu tidak baik bagi kesehatan tubuh kalian. Nah, dari ilustrasi si siswi ini sudah menunjukkan bahwa pola hidupnya dia ini tidak teratur ya, dan juga tidak sehat, dimana dia paginya tidak sarapan, lalu siangnya itu makan mie instan. Nah, apakah dia menunjukkan bahwa dia mengkonsumsi makanan bergizi? Tidak, ya benar, tidak. Nah, kenapa tidak? Karena dia tidak mengkonsumsi makanan yang mengandung protein, vitamin, yang mana kita harus mengkonsumsi makanan sehari-harinya itu yang mengandung 4 sehat 5 sempurna gitu ya. Sudah belajar kan apa itu 4 sehat 5 sempurna ya. Nah, anak-anak, topik yang akan Ibu bahas kali ini yaitu mengenai pola hidup sehat, di mana kita mengkonsumsi makanan bergizi. Nah, di mana mengkonsumsi makanan bergizi ini sangat baik bagi kehidupan sehari-hari ya. Ya, mengkonsumsi makanan bergizi ini bermanfaat bagi tubuh kita, yang mana konsumsi makanan bergizi ini kaitannya erat dengan pola hidup sehat ya. Di mana mengkonsumsi makanan bergizi ini juga bisa menghindari kita dari penyakit-penyakit yang kronis seperti diabetes, seperti kanker gitu ya. Nah, tidak hanya menghindari dari penyakit-penyakit, mengkonsumsi makanan bergizi ini juga dapat menaikkan suasana hati. Nah, baik adik-adik sekalian, selama kegiatan layanan informasi ini berlangsung, Ibu harap adik-adik dapat memperhatikan materi yang Ibu berikan dan juga patuh dalam kegiatan ini, di mana adik-adik bisa mendengarkan dengan baik informasi apa yang sedang Ibu jelaskan atau berikan. Ibu harap juga kalian bisa duduk dengan nyaman, rapi, dan apabila nanti ketika kita berdiskusi, ketika Ibu menyampaikan suatu informasi, jika ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan, Ibu harap adik-adik dapat menyikapinya dengan baik dan wajar, tanpa menimbulkan keributan. Dan jika adik-adik ada pertanyaan, kalian bisa bertanya dengan baik dan satu-satu ya, jangan berebutan juga. Nah, agar kegiatan layanan informasi ini berjalan dengan efektif, maka perlu diperhatikan bagaimana cara atau mengikuti layanan informasi yang Ibu berikan ini. Jadi di awal kegiatan nanti Ibu akan memberikan topik yang akan kita bahas. Yang sebelumnya tadi sudah kita ulas sedikit di awal tentang mengkonsumsi makanan bergizi. Nah, jika nanti di dalam diskusi ada adik-adik yang ingin bertanya, maka Ibu akan berikan sesi pertanyaan. Jadi ada sesi tanya jawab. Jadi kalian bisa bertanya di dalam sesi tanya
dijawab itu ya. Dan kalian bisa langsung menyampaikan pernyataan atau pertanyaan yang ingin kalian tanyakan kepada ibu. Nah, nanti juga ibu akan mengelompokkan kalian dalam kelompok-kelompok kecil, yang mana kalian nanti akan berdiskusi tentang topik yang sudah ibu bahas. Apakah kalian paham semuanya? Alhamdulillah kalau paham. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan agar berjalan dengan lancar, ibu harapkan kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kegiatan berjalan dengan lancar, baik, dan juga sesama. Oke, baiklah, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Baiklah adik-adik sekalian, sesuai yang sudah ibu tampilkan PPT-nya ya, kita akan membahas tentang pola hidup sehat ya, pola hidup sehat, yang mana tema yang pertama yang kita bahas ini tentang mengkonsumsi makanan bergizi. Nah, pola hidup sehat, apa sih pola hidup sehat itu? Ya, pola hidup sehat adalah hidup dengan pola gaya yang lebih fokus kepada hal-hal kesehatan, baik itu makan, perilaku, bahkan gaya hidup yang sangat berpengaruh kepada kesehatan yang menuju hidup yang baik, yang sehat jasmani maupun rohani ya. Pola hidup sehat ini upaya seseorang, setiap orang yang ingin selalu sehat, yaitu dengan memperhatikan gaya hidupnya dan juga makanannya agar terhindar dari penyakit-penyakit yang kronis ya. Nah, jika kita menerapkan pola hidup sehat ini, maka tubuh akan tampak selalu sehat, segar dan juga bugar ya. Tidak gampang capek, gampang lelah, gampang pingsan, dan juga tidak gampang terserang penyakit ya. Yang kita akan bahas temanya yaitu tentang mengkonsumsi makanan yang bergizi ya. Apakah gambar tersebut termasuk ke dalam makanan yang bergizi atau bukan? Ya, betul, termasuk makanan yang bergizi karena di sini ada salad, ada sayuran, ada buah-buahan ya. Yang mana jika kita memiliki pola hidup yang sehat adalah salah satu yang diperhatikan itu mulai dari makanan. Jadi mengkonsumsi makanan bergizi ini akan menyehatkan tubuh kita ya. Nah, golongan makanan yang bergizi yang membuat pola hidup kita sehat itu ada yang pertama ada sayur-sayuran, yang kedua buah-buahan, yang ketiga biji-bijian atau sereal, dan juga ibu tambahkan lagi anak-anak, ada juga kalian bisa meminum susu yang mengandung protein dan juga vitamin. Kalian juga bisa makan ikan-ikanan atau daging atau telur, itu juga baik untuk dikonsumsi ya. Oke, slide selanjutnya itu pentingnya mengkonsumsi makanan bergizi ya. Makanan bergizi di sini yaitu makan dengan gizi yang seimbang dan cukup, yang mana adalah salah satu penunjang untuk hidup sehat ya. Jika tubuh mengkonsumsi makanan atau minuman yang bergizi akan membuat menjadi lebih sehat. Tetapi jika tubuh mengkonsumsi makanan atau minuman yang tidak bergizi atau tidak sehat, itu akan membuat tubuh menjadi bermunculan berbagai penyakit gitu ya. Maka jika kita ingin sehat, penuhilah makanan 4 sehat 5 sempurna. Oke, yang mana sesuai dengan kebutuhan kita, kebutuhan tubuh kita, kebutuhan diri kita sendiri. Oke. Slide selanjutnya itu ada pola hidup sehat. Pola hidup sehat merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dan juga teratur sehingga menjadi kebiasaan dalam gaya hidup dengan memperhatikan hal-hal
yang mempengaruhi kesehatan tubuh, baik dari konsumsi makanan ataupun minuman. Nah, selain mengkonsumsi makanan dan minuman, tidur yang cukup dan juga berolahraga itu mempengaruhi pola hidup yang sehat. Nah, di sini dijelaskan ya di PPT Ibu, kalian bisa baca juga. Pelaku pola hidup sehat akan selalu berusaha untuk mencapai aktivitas dalam kehidupannya untuk selalu teratur dan juga seimbang dalam menjaga kesehatan tubuhnya. Nah, tujuannya ini untuk menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari, tentunya untuk menjaga kesehatan tubuh dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dari pembahasan yang telah Ibu berikan, coba di sini Ibu membuka sesi pertanyaan ya. Coba di sini apakah ada yang ingin bertanya? Ya, Ibu tunggu. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, boleh. Kenapa, Nadifah? Jika mengkonsumsi roti di pagi hari, apakah baik atau tidak bagi tubuh? Oke. Ya, pertanyaan yang sangat bagus dan juga baik. Oke, Ibu akan menjawab ya. Jika kita mengkonsumsi roti di pagi hari atau roti gandum gitu ya, atau seperti roti tawar, itu juga sangat baik bagi tubuh kita. Apalagi kita bisa mengkonsumsi minumannya seperti susu. Jadi makanannya roti, minumannya susu itu juga sangat baik bagi tubuh kita. Itu sudah cukup memenuhi gizi di pagi hari, karena roti dan juga susu itu mengandung protein, vitamin dan juga rendah lemak. Jadi bagi tubuh itu sangat baik, yang mana mengandung mineral yang juga sangat cukup. Jadi jika kalian mengkonsumsi roti dan susu di pagi hari, itu juga menjadi cukup gitu ya. Itu menjadi cukup untuk memenuhi gizi kalian di pagi hari. Jadi sangat diperbolehkan ya untuk mengkonsumsi roti di pagi hari. Ayo, ada pertanyaan lagi? Ya, pertanyaan sangat bagus, Randy ya. Boleh gak sih Bu kita pagi-pagi mengkonsumsi nasi uduk? Kadang kan ibu saya ngasihnya nasi uduk gitu ya, bukan roti ataupun susu. Gak apa-apa jika kalian mengkonsumsi uduk atau bubur pagi-pagi hari, tidak apa-apa, asalkan kalian juga memperbanyak minum air putihnya. Jadi sehingga karbohidrat, protein dan juga vitamin yang kalian dapatkan, mineral yang kalian masukkan ke dalam tubuh kalian itu menjadi seimbang dan gizi kalian menjadi baik gitu ya. Tapi ibu sarankan jika kalian memakan uduk atau bubur di pagi hari, kalian bisa tambahkan dengan memakan buah di pagi hari, sehingga menjadikan tubuh kalian menjadi seimbang untuk menerapkan pola hidup yang sehat, di mana kalian mengkonsumsi makanan yang bergizinya. Oke, baik, sangat baik pertanyaan-pertanyaan kalian, sangat pintar, sangat keren ya. Ibu senang sekali masuk di kelas ini, karena kalian semua di sini aktif ya. Oke, setelah kalian bertanya kepada ibu ingin memberikan pertanyaan juga nih kepada kalian. Coba ada nggak yang bisa menjawab pertanyaan ibu ya? Contoh buah-buahan yang baik dikonsumsi nih, bisa di pagi hari atau di malam hari ataupun di siang hari, itu apa saja? Coba siapa yang menjawab? Ya, betul sekali. Semua buah baik dikonsumsi untuk pagi hari, siang hari maupun malam hari, asal dalam jumlah yang cukup ya, tidak berlebihan dan juga tidak
kekurangan. Berarti kalian di kelas ini bagus nih mendengarkan ibu menjelaskan dengan sangat baik ya. Oke, selanjutnya setelah ibu memberikan materi layanan dan juga ada sesi tanya jawab, ibu meminta kalian untuk membuat 5 kelompok ya. 5 kelompok nih, dari sini sampai sini, dari sini juga sampai sini ya. Gak usah terlalu berpencar kelompoknya, dengan teman sebangku atau teman di belakang bangku kalian saja, sehingga tidak berpencar-pencar ya, sehingga di kelas juga tetap kondusif. Ibu meminta kalian untuk mempresentasikan makanan apa saja yang baik dikonsumsi bagi anak remaja ya. Semuanya siap? Siap, alhamdulillah. Oke, jika kalian semua sudah mengerti dan paham apa yang ibu minta, jadi kita lanjut ke pertemuan minggu depan. Ibu cukupkan dulu ini di sini. Tetapi sebelumnya ibu ingin memberikan kesimpulan ya. Ibu bisa tarik kesimpulan di mana dalam menerapkan pola hidup yang sehat, kita bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Makanan atau minuman yang bergizi itu, yang pertama yang bisa kita konsumsi adalah buah-buahan. Lalu kita yang kedua bisa mengkonsumsi sayur-sayuran hijau seperti brokoli atau kangkung ya, bayam. Itu juga bagus bagi kesehatan tubuh kita. Lalu kita bisa mengkonsumsi daging, telur, ikan-ikanan ya, bisa mengkonsumsi kacang-kacangan atau biji-bijian dengan porsi yang baik, yang mana tidak berlebihan dan juga tidak kekurangan, sehingga makanan yang masuk ke dalam tubuh kita ini menjadi makanan yang bergizi dan menyehatkan tubuh kita. Oke, sampai sini dulu materi yang ibu berikan kepada kalian, karena kebetulan juga waktunya sudah habis ya anak-anak. Untuk minggu depan ibu akan tetap membahas pola hidup sehat juga, tetapi kita membahas topiknya berjudul pentingnya berolahraga. Jadi dalam kehidupan yang sehat itu, selain mengkonsumsi makanan yang bergizi, kita juga harus berolahraga dengan baik. Oke, minggu depan ibu akan memberikan layanan penguasaan konten, yang mana kita akan membahas tentang pentingnya berolahraga. Sampai di sini dulu penjelasan ibu dan pertemuan hari ini. Terima kasih untuk hari ini yang sudah berpartisipasi mengikuti layanan yang ibu berikan dengan baik, seksama, dan juga kondusif ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak sekalian, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Senang bertemu kalian di pagi hari ini. Minggu ini ibu sangat senang sekali bertemu kalian, karena minggu sebelumnya ibu sudah bertemu kalian di kelas ini dengan layanan informasi. Nah, kenapa ibu sangat senang sekali? Karena di kelas ini anak-anaknya aktif semua, baik mendengarkan, lalu aktif dalam bertanya. Ibu sangat senang sekali masuk ke kelas ini lagi ya. Hari ini ibu akan memberikan layanan penguasaan konten nih kepada kalian. Sebelumnya ada yang sudah tahu belum nih apa itu layanan penguasaan konten? Belum tahu ya? Oke, jadi ibu jelaskan ya. Layanan penguasaan konten adalah layanan yang membantu individu untuk menguasai aspek-aspek konten tersebut secara tersinergikan. Nah, dengan penguasaan konten ini, ibu harap kalian mampu memiliki sesuatu yang berguna untuk memenuhi kebutuhan
serta mengatasi masalah-masalah yang ada pada kehidupan sehari-hari. Nah, layanan penguasaan konten ini sangat perlu bagi individu. Kenapa? Karena untuk menambah wawasan dan juga pemahaman dalam mengarahkan penilaian dan sikap, di mana bisa menguasai cara-cara dalam kebiasaan untuk memenuhi kebutuhannya. Memenuhi kebutuhannya dalam apa? Dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Oke, baik. Sebelumnya minggu lalu kita membahas topik tentang mengkonsumsi makanan bergizi. Nah, sekarang di layanan ini Ibu akan memberikan topik tentang pentingnya berolahraga. Jadi masih ada kaitannya dengan mengkonsumsi makanan bergizi, di mana temanya ini pola hidup sehat ya. Pentingnya olahraga bagi kesehatan ini apa? Ya, olahraga ini sangat baik bagi kesehatan tubuh kita. Dimana jika kita berolahraga, pola hidup kita akan menjadi sehat, dan mana akan membuat badan kita menjadi segar gitu ya, tidak gampang sakit, lalu tidak gampang lelah gitu. Aku akan memberikan contohnya. Siswa A itu dia dalam makanan itu sudah baik, dia sudah mengaturnya dengan baik, tapi dia jarang sekali berolahraga. Nah, kenapa dia jarang berolahraga? Nah, kadang kan remaja suka malas berolahraga ya. Nah, si siswa A ini tuh malas sekali berolahraga, sedangkan teman-temannya tuh senang berolahraga. Bagi laki-laki, olahraga itu sangat baik ya. Teman-teman ini tuh dia nih umurnya sudah 18 tahun, tapi tingginya tuh masih segitu-gitu aja, misalnya sekitar 155 cm. Nah, sedangkan teman-temannya itu sudah mencapai 155 sampai 175 cm tinggi laki-laki ya. Nah, dia ini bingung, kenapa ya saya sudah menjaga pola makan tapi kok tinggi saya tidak nambah-nambah, tidak naik-naik gitu ya. Nah, dari situ kita tahu bahwa jika makanan dia sudah cukup baik dikonsumsi atau cukup bergizi, kenapa dia tidak menambah tingginya? Selain karena faktor keturunan, yang kedua itu dia jarang berolahraga. Karena jika faktor keturunannya tinggi, misalkan ayahnya tinggi tetapi kenapa dia tidak tinggi, itu bisa jadi karena dia tidak berolahraga. Karena olahraga ini sangat penting bagi tubuh kita, bisa membuat badan kita ideal, bisa membuat tinggi kita ideal, bisa menyehatkan tubuh kita. Lalu beberapa manfaat yang kita dapatkan jika kita senang berolahraga itu apa saja? Yang pertama sudah pasti menghindari kita dari penyakit-penyakit tertentu. Lalu yang kedua bisa mengurangi stres, kita bisa menghindari diri dari depresi dan juga stres. Yang ketiga, kita bisa juga dalam berolahraga bermanfaat untuk menurunkan lemak pada tubuh, jadi tidak membuat perut menjadi gendut ya, tidak buncit gitu. Karena bagi remaja ini perkembangan tubuh itu sangat baik, jadi kita sebagai remaja harus bisa berolahraga atau menyempatkan waktu untuk berolahraga agar tubuh kita ini menjadi bagus. Oke, jadi itu tadi beberapa manfaat dari pentingnya berolahraga. Oke, lanjut pada layanan kali ini, sama seperti layanan pertemuan kemarin, Ibu akan menampilkan PPT. Lalu pada minggu kemarin Ibu sudah meminta untuk kalian membuat kelompok-kelompok kecil ya. Jadi Ibu harap kelompoknya sudah siap. Jadi kalian nanti bisa duduk secara berkelompok dengan kelompoknya masing-masing. Jadi nanti setelah kalian duduk berkelompok, kalian memperhatikan pembahasan yang akan Ibu berikan kepada kalian, materi layanan hari ini yang akan Ibu berikan kepada kalian. Lalu kalian menyimak apa yang Ibu berikan. Ibu menegaskan kembali seperti pertemuan minggu lalu. Jika kalian ada yang ingin bertanya, tolong satu-satu
dan hargai pertanyaan orang lain. Oke. Nah, nanti juga akan ada presentasi bagi kelompok-kelompok yang telah Ibu buat ya. Nanti kalian akan presentasi, lalu untuk kelompok lain yang akan memberikan pendapatnya atau memberikan pertanyaan itu boleh setelah kelompok yang presentasi itu selesai mempresentasikan materinya. Oke? Paham semuanya? Paham, alhamdulillah kalau paham ya. Oke, aturan tata cara dalam penguasaan konten ini Ibu harap kalian yang sudah berada di kelompoknya masing-masing mendiskusikan kembali hasil kelompok kalian setelah Ibu memberikan materi layanan. Oke. Setelah Ibu memberikan materi layanan, Ibu kasih waktu selama 5 menit untuk mendiskusikannya kembali dengan kelompok kalian. Lalu Ibu akan acak untuk salah satu dari kelompok kalian untuk presentasi ke depan. Oke? Sampai sini paham? Alhamdulillah. Sebelum kita melanjutkan untuk memulai layanan hari ini, Ibu harap kalian bisa duduk dengan rapi, dan sebelum kita mulai, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dengan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya minggu lalu Ibu sudah menjelaskan tentang mengkonsumsi makanan bergizi. Kita akan review sedikit ya anak-anak. Jadi, makanan bergizi ini kalian bisa dapatkan dengan makan buah-buahan, sayur-sayuran, daging, lalu telur, susu, dan juga ikan-ikanan atau kacang-kacangan dan biji-bijian. Dengan apa? Dengan porsi yang cukup, dengan porsi yang tidak berlebihan dan juga tidak kekurangan. Nah, makanan bergizi ini yang kita konsumsi sangat baik untuk kesehatan tubuh kita, menjadikan pola hidup kita menjadi sehat dan juga teratur. Pembahasan materi kemarin masih ada kaitannya dengan materi hari ini, karena masih satu tema, yaitu pola hidup sehat. Lalu materi hari ini yaitu pentingnya berolahraga. Ayo, siapa di sini yang jarang berolahraga? Coba. Oke, ya, baik. Nah, bagi kalian yang senang berolahraga, itu Ibu acungin jempol. Kalian keren, kalian bagus dan pintar ya. Bagi kalian yang belum bisa mulai berolahraga atau rajin berolahraga, yuk mulai sekarang kita mencoba berolahraga mulai dari yang kecil dahulu, seperti menggerak-gerakkan badan, lalu jogging, lari di tempat, lari keliling rumah kalian, mungkin ya keliling halaman rumah kalian, lalu bisa bersepeda, berenang. Yuk mulai dari yang kecil dulu sampai nanti bisa yang besar ya. Karena olahraga ini tidak perlu yang berat-berat, tidak perlu Bu saya nggak punya uang untuk ke gym, tidak perlu. Kita di rumah saja itu, jika kita melakukannya dengan baik dan benar sesuai instruksi yang ada, itu sudah berolahraga ya. Kita menyapu di rumah seperti yang cewek-cewek nih, yang perempuan ngepel, itu juga sudah termasuk olahraga ya. Jadi tinggal kita biasakan lagi agar menjadi kebiasaan yang baik bagi pola hidup kita. Selanjutnya langkah-langkah untuk mencapai kita mempunyai pola hidup yang sehat. Kita gabungkan ya dari pertemuan kita 1 kemarin dan pertemuan 2 sekarang. Langkah-langkah kita untuk mencapai hidup yang sehat itu, yang pertama mandi 2 kali sehari, betul. Yang kedua, kita bisa mengatur pola makan, di mana kita mengkonsumsi makanan yang bergizi dan mengatur pola makan di jam-jam tertentu. Jangan makan malam gitu ya, jangan makan mie instan malam-malam gitu, oke? Lalu yang ketiga, tidur yang cukup. Mengapa sih tidur yang cukup, Bu? Karena tidur yang cukup itu berguna untuk memulihkan tubuh kita, untuk mencharge diri kita atau tenaga kita menjadi lebih baik di saat kita bangun tidur gitu. Nah, tidur yang cukup juga membuat sistem saraf kita itu menjadi lebih baik, karena di saat kita tidur itu
otot-otot atau tubuh kita atau otak kita itu beristirahat ya, dan membuat kemampuan dan keterampilan kita tuh meningkat. Lalu jika kita tidur, pastikan kamar kita dalam keadaan yang bersih, dalam suasana yang tenang, dan juga dalam keadaan yang nyaman. Nah, selanjutnya kita bisa berolahraga nih. Pentingnya berolahraga ini untuk apa? Untuk mencapai kehidupan atau pola hidup yang sehat gitu ya. Jadi kita harus berolahraga untuk mencapai kehidupan yang sehat. Terakhir, kita bisa menciptakan lingkungan yang sehat. Apa sih Bu menciptakan lingkungan yang sehat itu? Menciptakan lingkungan yang sehat itu contohnya dalam kebersihan. Karena kebersihan adalah faktor penunjang untuk kesehatan tubuh kita. Misalnya, kita membersihkan dari yang paling dekat dengan kita, yaitu kamar kita. Membersihkan kamar kita untuk menjadi lebih bersih. Lalu membersihkan ruangan-ruangan yang ada di rumah kita itu menjadi lebih bersih dan nyaman. Karena jangan hanya kesehatan kita saja yang dijaga. Kalau misalkan kita membersihkan lingkungan sekitar kita, kita juga menjaga kesehatan orang-orang yang ada berada di dekat kita. Agar apa? Agar sekeluarga kita sehat semua. Lalu ada minum air yang cukup. Terakhir ya, ini minum air putih yang cukup itu sangat baik untuk menjaga keseimbangan tubuh kita. Karena jika kita meminum air putih yang cukup, itu akan memperlancar pencernaan kita dan juga tubuh kita. Jadi jika kita minum air putih yang cukup itu mendetoks gitu ya. Jadi racun-racun yang ada pada diri kita itu bisa keluar jika kita meminum air putih dengan cukup. Nah, sekarang tugasnya kalian setiap kelompok ibu beri waktu untuk mendiskusikan hasil diskusi yang kemarin dengan yang sekarang, dimana kalian harus menyusun pola hidup sehat ala kalian gitu ya. Dari yang kalian sudah dengarkan dan pahami dari penjelasan yang materi ibu berikan, kalian buatlah susunan pola hidup yang sehat bagi diri kalian itu seperti apa. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mendiskusikannya kembali. Setelah 5 menit, ibu akan memulai dari kelompok yang sebelah sini dahulu ya. Sebelah sini, lalu muter ke sana, muter lagi ke sini, sampai terakhir di ujung sana ya. Itu mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kalian bisa boleh 1 atau 2 orang yang mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian ya. Ya oke, waktunya sudah selesai, sudah 5 menit untuk kelompok 1. Dari sini silahkan mempresentasikannya ke depan. Bisa 1 atau 2 orang yang mempresentasikannya. Silahkan. Wah, bagus sekali ya untuk kelompok 1 ya, tepuk tangan semuanya ya. Bagus sekali untuk kelompok 1 ya. Kita tidak hanya untuk mandi 2 kali sehari saja, dia menjelaskan untuk sabunan dan sampoan juga ya, itu bagus sekali ya, bagus. Oke, selanjutnya kelompok 2, silahkan. Bagus sekali, tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Ya betul, bagus sekali untuk kelompok 2. Tidur yang cukup itu dia rinciin di jamnya, misalnya jam 9 sampai jam 4 gitu, jam 10 sampai jam 5 gitu ya. Bagus. Selanjutnya kelompok 3, ayo. Bagus sekali untuk kelompok 3 ya, jangan lupa tepuk tangan. Oke. Untuk kelompok 3 itu sangat bagus. Kenapa? Karena dia merincikan semuanya dengan sangat baik. Dia memberikan contoh, pagi hari harus memakan susu dan roti, siang hari harus memakan yang mengandung karbohidrat dan protein. Dikasih contohnya, misalnya siang hari makannya nasi dengan telur gitu ya. Lalu dia juga menjelaskan jangan lupa tiap pagi
atau setiap hari kita harus memakan buah-buahan, itu bagus sekali. Oke, lanjut ke kelompok terakhir, kelompok 4, silahkan. Tepuk tangan untuk kelompok 4 ya. Terima kasih kelompok 4. Kelompok 4 juga sudah sangat keren sekali ya untuk memaparkannya, untuk menjelaskan susunannya itu sudah sangat baik dan sudah sangat bagus ya. Kelas ini sudah sangat paham apa yang Ibu jelaskan dari pertemuan pertama sampai pertemuan kedua kali ini. Kelompok ini juga sudah menjelaskannya dengan baik, mempresentasikannya dengan baik, dan memahaminya dengan baik. Semoga kedepannya materi yang Ibu berikan bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari kalian ya. Jadi untuk kalian yang sudah membuat nih susunan pola hidup sehat kalian, yuk kita terapkan sama-sama bersama kelompoknya. Terapkan, ayo mulai sekarang kita harus menerapkan susunan yang telah kita buat agar kita mempunyai pola hidup yang sehat dan teratur. Karena jika kita mempunyai susunan pola hidup yang sehat, itu akan membuat kualitas diri kita atau mempengaruhi diri kita itu menjadi lebih baik ya. Semoga bisa diterapkan untuk kedepannya, dan juga informasi-informasi dan juga pembelajaran yang sudah Ibu berikan membuat kalian untuk tergerak untuk menjalankannya di kehidupan sehari-hari. Amin ya. Ya, kita sudah di akhir pertemuan. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan kesimpulan ya. Seperti minggu lalu Ibu telah memberikan kesimpulan, minggu ini juga Ibu akan memberikan kesimpulan bahwa kita sebagai remaja harus bisa menerapkan atau membuat susunan pola kehidupan yang sehat. Karena kenapa? Karena akan berpengaruh kepada masa tua kita nanti. Karena jika kita sudah menerapkannya dari remaja, kita akan bisa menjadi remaja yang sehat, kuat, bugar, berpikiran positif, tidak gampang sakit, tidak gampang lelah ya, dan juga akan berpengaruh terhadap masa tua kita nanti, jadi tidak mudah pikun. Pola hidup yang sehat di sini yang Ibu simpulkan, yang pertama yang terpenting kita harus tidur yang cukup. Yang kedua, kita harus mengkonsumsi makanan yang bergizi. Yang ketiga, kita harus berolahraga. Karena kenapa? Kalau kita hanya mengkonsumsi makanan bergizi saja, tidak berolahraga, contohnya seperti yang sudah tadi Ibu jelaskan ya, perkembangan tubuh kita akan lambat gitu ya. Tetapi jika kita berolahraga tapi tidak mengkonsumsi makanan dengan baik dan bergizi, tubuh kita akan cepat lelah, karena berolahraga juga membutuhkan nutrisi ya yang baik bagi kesehatan tubuh. Tetapi jika kita keduanya sudah menjalankan tapi tidak tidur yang cukup, itu juga akan mempengaruhi kualitas diri kita. Tapi tidak hanya ketiga ini saja, yang keempat, lingkungan yang bersih dan nyaman ya. Faktor penunjang pola hidup sehat itu juga berada pada lingkungan yang sehat. Jadi sebelum kita memperbaiki diri kita, kita juga harus bisa memperbaiki lingkungan yang ada di sekitar kita untuk menjadi lebih sehat gitu ya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, tak lupa kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Kita sudah selesai untuk materi hari ini, materi layanan kali ini gitu ya, tentang pola hidup sehat. Karena tadi kita di awal kita berdoa, kita juga mengakhirinya harus dengan doa ya. Berdoa dimulai.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak untuk hari ini, dan mohon maaf jika ibu banyak kurangnya ya. Semoga kita bisa bertemu di pertemuan selanjutnya.